Selanjutnya beliau menyampaikan kaitan tentang manfaat duduk bersama orang yang soleh. Ya, tentu banyak manfaat yang kita dapatkan. Beliau sampaikan, saudaraku yang kucintai, sungguh banyak faedah dan buah yang dapat engkau petik dari bergaul dengan orang-orang yang soleh. Tidak terhitung banyaknya, tidak dapat diketahui semuanya, dan cukup menyebutkan sebagian saja. Disebutkan di antaranya yang pertama, bermajlis dengan orang yang soleh akan mendapatkan keberkahan. Kebaikan yang ia dapatkan mencakup seluruh kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang soleh, sekalipun amalnya tidak menyamai amal orang-orang yang soleh. Sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turfi yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkurullah tanadaw." Nah, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Mereka mendapatkan satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, sebagai mereka menyuruh sebagai yang lainnya. Mereka panggil, "Mari," kata beliau, "kemarilah menuju apa yang kalian butuhkan. Halumu ila hajatikum." Dan beliau berkata, apa mereka katakan? Beliau menunjukkan, maka mereka pun, para malaikat, meliputi mereka, kaum yang sedang berzikir kepada Allah, dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia. Lalu Rabb mereka bertanya, sedangkan dia lebih mengetahui dari mereka apa yang diucapkan hamba-hambaku. Jadi Allah bertanya kepada malaikat. Malaikat menjawab, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuji dan memuliakan. Lalu perawi menyebutkan hadis yang paling panjang, dan di akhirnya disebutkan, apa disebutkan tersebut? Allah Ta'ala berfirman, "Maka aku mempersaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka." Jadi mereka diampuni karena duduk di majlis ilmu. Beliau melanjutkannya, lalu salah satu dari malaikat berkata, "Di antara mereka ada fulan yang datang hanya karena memiliki kebutuhan." Dia datang itu karena kebutuhan, bukan karena dia mau duduk majlis ilmu, karena kebetulan saja. Allah berfirman, mereka adalah teman duduk yang tidak menyengsarakan teman duduk mereka. Al-Fadl Al-Jawri berkata, sesungguhnya siapa yang mencintai orang baik akan mendapatkan keberkahan mereka. Dikisahkan seekor anjing yang mencintai orang baik, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sampai Allah abadikan anjing tersebut bersama orang. Anjing yang dekat dengan orang baik, bagaimana lagi manusia? Nah, ikhwani fi din alaikum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Yang kedua, seorang akan terbentuk karakternya dikarenakan mengikuti teman duduknya. Jadi kita berteman dengan orang soleh, karakter kita terbentuk, ambisi kita, motivasi kita. Dan inilah diantara manfaat duduk dengan orang yang soleh. Yang ketiga, teman yang baik akan menunjukkan kekuranganmu dan membimbing agar ia mengobati kekurangan, dan dia akan menasihatkan kita kalau kita jatuh dalam kesalahan. Yang keempat, lihatlah ilmu, dakwah dan ibadahnya orang soleh, dan lihatlah juga kesungguhan-kesungguhannya dalam kebaikan. Hal tersebut sangat bermanfaat bagimu dari dua sisi. Yang pertama, engkau akan selamat dari penyakit ujub terhadap diri dan amalmu. Jadi tidak ada apa-apa kita dibandingkan mereka. Kalau kita merasa kita paling baik, kita tidak pernah melihat orang yang soleh, maka kita akan merasa ujub. Nah, ikhwani fi din alaikum rahimina wa rahimakumullah taala ajmain. Yang selanjutnya, yang keempat dari manfaat dari tersebut, melihat orang soleh dapat membantumu untuk bisa mengingat Allah. Yang keenam, mereka adalah hiasan dan kegembiraanmu saat engkau lapang, dan mereka adalah orang-orang yang membuatmu saat engkau tertimpa ujian. Dan ikhwani fi din alaikum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bergaulah engkau dengan saudara-saudaramu yang jujur, hiduplah bersama mereka, karena sesungguhnya mereka adalah perhiasan di saat
berjuang dan sandaran dalam ujian. Itu menunjukkan pentingnya kita berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik. Yang ketujuh, engkau akan mendapatkan manfaat dan doa mereka untukmu di saat engkau tidak mengetahuinya. Karena di antara teman yang baik, dia akan mendoakan temannya. Sebagaimana kita ketahui di antara manfaat dari doa teman yang tanpa diketahui seseorang, maka malaikat akan mengaminkannya. Yang kedelapan, bermajlis, bergaul, mengunjungi orang-orang soleh adalah sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, majlis orang yang soleh adalah majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis yang disampaikan firman Allah, disampaikan firman Rasul, disampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesepuluh, mengunjungi saudara karena Allah akan memperbaiki jiwa, memudahkan jalan ke surga, dan menjadi sebab kita mendapatkan tempat tinggal di surga. Yang ke-11, kesimpulannya bahwa teman yang baik sangat bermanfaat untuk kita dari semua sisi, baik untuk dunia maupun untuk agama kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masal mu'min masalun nakhl, ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Perumpamaan orang yang beriman seperti pohon kurma, sesuatu yang diambil darinya niscaya bermanfaat untuknya. Dan beliau tutup, wahai pemuda, setelah berkeliling sejenak di taman kenabian, dan kita telah memetik sebagai kecil dari buah bermajlis atau bergaul bersama orang-orang yang soleh, maka aku mengajakmu untuk meraih keutamaan-keutamaan yang agung dan buah-buah yang menyenangkan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana satu kaum yang mendapatkan karunia dan rahmatnya. Aku tidak ingin membuatmu bosan di akhir ucapanku, kecuali aku hanya ingin mengatakan, wahai saudaraku, jangan lupakan aku untuk engkau doakan, sehingga malaikat akan mengatakan kepadamu, walaka bimithlu, engkau akan mendapatkan seperti apa yang engkau doakan. Semoga Allah menjaga dan mengkokohkanmu di atas jalan petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada penulis dan memberikan keberkahan kepadanya, menjadikan keluarganya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, menjadikan termasuk penduduk surga, dan menjadikan kebaikan untuk umat. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk sedikit mengambil beberapa faedah dari 3 risalah yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan membuatkan motivasi kita untuk semangat, untuk senantiasa mempelajari ilmu agama. Dan insyaAllah kita akan rutinkan setiap bulan. InsyaAllah bulan kedepannya kita akan selang-seling dengan pembahasan Qiyadatun Nafas. Kita juga akan membahas tentang akidah dan manhaj. InsyaAllah di bulan kedepannya kita akan membahas tentang usul sita dengan pemateri yang berbeda, insyaAllah, dengan yang bersama Ustaz Irfan bin Usman. InsyaAllah di bulan berikutnya kita akan membahas tentang kitab Rahmat Ahmad Al-Was, InsyaAllah yang akan dibahas Ustaz Abdurrahman Mubarak. Dan insyaAllah nanti di akhir tahun kita akan membahas tentang Qawaidul Muthla, tentang kaitan tentang asma wa sifat bersama Ustaz Sultan Kutub hafizahullah ta'ala. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal semangat kita untuk menghidupkan lagi, untuk semangat membaca dan untuk terus membaca, sehingga kita dapat memetik banyak faedah dari apa yang telah mutiara yang telah ditulis para ulama kita semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Tentu kekurangan amatlah banyak. Ketika ada sedikit manfaat, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ana harap bisa dibaca ulang, khusus di pembahasan yang terakhir, karena itu sedikit untuk, ya, enaknya memang dibaca, tapi karena kita melihat waktu, karena kita maksimalkan waktu jam 8, alhamdulillah masih ada 5 menit. Mungkin ada yang bertanya, yang bisa ana jawab, yang enggak bisa wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah capek kadang tak ada yang jawabnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Atau yang belakang sudah pada tidur ada semuanya. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.